Ya, hari ini kita kuliah farmasi komunitas topik yang kelima, itu gangguan pada mata dan telinga. Ya. Kemampuan akhir yang diharapkan sama semua ya. Nanti Anda diharapkan menguasai gejala umum apa saja yang terjadi pada mata dan telinga, yang nantinya bisa diterapi oleh apoteker di apotik ya, di klinik, di komunitas intinya, sesuai kewenangan apoteker. Jadi nanti pustaka yang saya gunakan masih sama. Untuk Badan POM ini kita lihat pionasnya ya, obat-obatnya. Kemudian dari Dipiro sedikit sekali, ini lebih banyak dari Managing Symptoms in the Pharmacy. Jadi Anda bisa cari juga e-booknya ya. Seperti biasa, secara singkat saja ini Anda sudah dapatkan di anatomi. Jadi saya tidak jelaskan, intinya saya mau mengingatkan kembali Anda bahwa mata itu ada banyak ya. Ada korneanya, ada sklera ya, yang ini yang warna putih. Kemudian iris yang ini pupil ini yang nanti Anda kalau masih ingat refleks di anatomi dan fisiologi manusia, praktikum Anvisman, itu ada yang namanya salah satu refleksi, ada yang namanya refleks pupil. Kalau ada cahaya, pupilnya membesar atau mengecil. Lampu mati atau cahayanya berkurang, gelap, itu pupilnya mengecil atau membesar. Nanti Anda lihat. Itu juga yang harusnya Anda rasakan kalau sedang terang ya, pada malam hari tiba-tiba lampu padam. Kan Anda merasakan sesuatu pada mata Anda. Itu karena pupilnya nanti Anda baca, refleksnya menjadi besar atau kecil gitu ya. Ada retina, kemudian ini ada pembuluh darah. Di mata itu ada pembuluh darah ya. Makanya nanti ada gangguan mata yang bisa juga diatasi oleh apoteker, itu mengenai perdarahan pada mata, pecahnya pembuluh darah di mata. Ada lensa ya, kemudian lensa, pupil, kornea, konjungtiva juga. Konjungtiva tuh yang lapisan tipis transparan yang melindungi bola mata Anda. Dia juga yang membawa ya apa ya, melindungi juga termasuk pembuluh darah nanti yang memberikan nutrisi pada kornea, karena darah itu kan membawa oksigen dan nutrisi gitu ya. Otot mata. Nah, gangguan minor mata apa saja yang bisa diatasi oleh apoteker? Tadi saya sudah berikan waktu untuk Anda belajar mencari sendiri begitu ya. Semoga cocok yang Anda dapatkan dengan yang Ibu sebutkan, Ibu sampaikan ke sini. Di sini. Kalau belum sesuai nanti bisa dilengkapi, dicocokkan ya. Yang pertama, oh iya, saya mau sampaikan juga bahwa gangguan pada mata itu bisa pada matanya, organ matanya, bola matanya, jadi ada skleranya mungkin atau konjungtivanya yang terganggu gitu ya, pembuluh darahnya, atau lipatan mata, kelopak mata, eyelid gitu ya. Nanti gangguan minor pada mata ini sudah termasuk pada matanya sendiri sama kelopak mata. Tapi yang pada kelopak mata itu hanya satu saja gangguannya. Nanti kita lihat di belakang. Yang pertama itu konjungtivitis alergi. Konjungtivitis ya dengan akhiran itis ya, berarti ada radang, inflamasi. Yang inflamasi apa? Organ apa kira-kira? Konjungtiva, betul ya. Jadi kalau konjungtivitis alergi itu disebabkan oleh biasanya ya ada yang virus, ada yang bakteri. Tetapi umumnya juga karena reaksi alergi seperti kalau misalnya seseorang itu mengalami hay fever atau rinitis alergi, yang dia flu, dia memerah hidungnya ya, meler dan sebagainya, matanya juga ikut meradang. Itu juga bisa ya. Ini contohnya seperti ini. Memerah, kemudian berair ya. Kalau disebabkan oleh virus itu biasanya adenovirus atau picornavirus. Kalau bakteri biasanya streptococcus atau Haemophilus influenza yang tadi saya bilang. Ya, orang mau flu juga bisa mengalami konjungtivitis karena alergi. Kalau istilah sebenarnya ada konjungtivitis saja sih, tetapi ada gejala yang terpicu oleh dia sakit gangguan pernapasan atau alergi karena debu atau alergi karena apa lagi?
udara. Nah, itu menyebabkan radang pada konjungtivanya, itu kita bisa atasi. Misalnya apoteker bisa berikan obat. Kalau ada kata alergi juga seharusnya Anda sudah langsung tune in ya, apa yang cocok atau apa yang link, apa yang bertaut dengan istilah alergi untuk obatnya maksudnya ya. Obatnya berarti dia butuh apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya subconjunctiva hemorrhage atau perdarahan subconjunctiva. Konjungtiva tadi kan saya bilang lapisan tipis transparan ya yang melindungi bola mata Anda. Nah, subconjunctiva itu di dalamnya, di bawahnya konjungtiva. Yang tadi saya tunjukkan pada anatomi itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah pada mata ini kalau pecah, lalu perdarahan, jadi seperti ini Anda lihat, dia memerah. Tetapi di area itu saja, area sekitar itu. Terkadang kalau sampai mempengaruhi dekat cairan atau kantung air mata, kadang-kadang dia bisa menangis seperti orang menangis darah juga ya. Nah, ini darahnya menutupi kornea. Tadi sudah tahu kornea yang bagian apa. Kelihatannya membahayakan. Kalau Anda lihat seseorang mengalami perdarahan subkonjungtiva, Anda ngeri gitu ya. Aduh, kok merah sekali darahnya seperti orang habis ditonjok atau apa ya. Tetapi sebenarnya dia tidak berbahaya. Kelihatannya membahayakan, tapi tidak berbahaya ya. Juga tidak mengaburkan penglihatan. Meskipun ada perdarahan, tapi penglihatannya itu seharusnya tidak kabur, seharusnya. Itu juga bisa kita atasi dengan terapi nanti, tapi Anda lihat dulu terapinya masuk OA atau tidak ya kalau di Indonesia ya. Selain obat tetes, apakah perlu obat minum misalnya ya. Oh, ya. Kemudian yang berikutnya ada dacryocystitis. Kalau yang ini itu ada yang namanya kantung atau sak lakrimal ya. Dia terhambat atau terblok sehingga tidak bisa terbuka. Biasanya pada anak-anak sih. Kalau pada anak-anak yang modelnya seperti ini. Jadi ada bendungan pada kantung lakrimal yang biasanya membawa air mata tuh. Jadi dia drains out apa ya? Drains apa ya? Meluap begitu ya. Seperti ini, membengkak. Sebenarnya kalau baru muncul, masih belum terlalu besar, kita bisa dengan terapi fisik saja. Maksudnya dielus saja, dipijat lembut begitu ya, dipijat lembut di area yang akan membengkak itu. Tetapi kalau sudah terlanjur membesar atau seperti ini ya, itu bisa digunakan terapi. Kadang-kadang dia mengeluarkan cairan. Tapi ini juga harus hati-hati karena kalau dia sudah jadi infeksi yang sekunder atau membutuhkan terapi lebih, pengawasan lebih, itu kita tidak tangani lagi, kita rujuk ke dokter. Gitu ya. Kemudian hordeolum tadi yang saya bilang, ini kalau yang ini pada mata semua sebenarnya, matanya. Yang ini pada kelopak matanya, timbilan. Mungkin ada juga yang Anda cari tadi, lalu dapatkan ya, hordeolum istilahnya, bintitan atau timbilan. Ini itu infeksi bakteri, umumnya Staphylococcus. Pada folikel rambut di dasar atau bawah bulu mata. Jadi bulu mata itu kan nempelnya di kelopak ya, kelopak atas dan kelopak bawah. Nah, kalau di bagian dasar, base-nya si kelopak mata itu, bulu mata itu ada infeksi bakteri, itu bisa menyebabkan ini, muncul seperti biji gitu ya, timbul biji. Dia kadang bernanah juga, ada pusnya. Kadang hanya memerah gitu dan nyeri, kadang dia sampai. Kemudian ya nanti Anda bisa lihat terapinya apa, disiapkan. Yang berikutnya itu mata lelah ya, nyeri atau lelah biasa. Seperti Anda kalau kelamaan di depan komputer atau terlalu lama bermain handphone atau terlalu lama main game ya, terlalu lama membaca gitu ya, begadang, itu kadang Anda mata lelah, mengalami
mata lelah dan nyeri ya, sore and tired eyes boleh juga, atau yang berikutnya tadi mata kering. Kemudian ini gejala dan tanda yang biasanya terjadi. Nanti Anda bisa bandingkan. Ini semacam Anda membedakan diagnosis diferensial begitu ya. Jadi di possible indication Anda bisa lihat kira-kira penyebabnya atau indikasinya itu apa, karena virus kah, karena bakteri kah, karena alergi kah gitu. Yang pertama ini Anda lihat kondisi matanya yang paling atas, mata yang mengalami gangguan. Yang mengalami gangguan itu bagaimana? Keduanya atau salah satu. Keduanya itu biasanya karena virus atau konjungtivitis alergi tadi. Jadi kalau kita flu atau apa kan yang mengalami radang itu dua-duanya, matanya kalau memerah atau berair juga dua-dua, bukan salah satu saja gitu ya. Tapi kalau dia salah satu saja atau satu duluan, misalnya yang kiri duluan, 2 hari kemudian yang kanan juga, itu biasanya karena bakteri. Bakteri itu kalau cuma satu, misalnya mata kanan saja, lalu kita kan sering menyentuh mata dengan tangan kosong ya, entah karena gatal, entah karena mau membersihkan saja matanya, atau entah karena ya tidak ada aktivitas lain, mengusap saja wajahnya lalu kena mata, lalu tangan kita nih sebenarnya kotor. Awalnya dari infeksi yang sebelah kanan, lalu tidak sengaja pegang barang apa, lalu cuci tangan, misalnya ingat, mata kan sedang infeksi, cuci tangan. Tapi ternyata setelah itu pegang lagi barang yang tadi sudah tersentuh sebelum cuci tangan, lalu kucek mata yang sebelahnya. Nah, mata yang sebelahnya bisa terinfeksi. Makanya sakit mata itu juga gampang sekali menular seisi rumah. Bukan karena kalau kecil, kan biasanya sakit mata dilempar ke temannya gini. Bukan karena dilempar lalu temannya terkirim sakit matanya ya. Tapi biasanya kalau Anda sakit mata, pegang pulpen atau pegang pensil, teman semejanya itu yang sebelah pasangannya pegang juga pensil Anda, lalu dia juga gatal, macam kucak-kucak juga, jadi terinfeksi, tertular. Infeksi bakteri, infeksi mata karena bakteri itu biasanya cepat menular karena itu. Seisi rumah biasanya tertular karena apa? Karena pegang gagang pintu lah, pegang gayung, pegang segala macam yang bisa dipegang oleh semua anggota rumah tangga, begitu ya, anggota keluarga. Jadi gampang menular. Kemudian discharge ini dia pusnya, ada kotoran atau tidak ya, keluar kotoran atau tidak. Kalau kotorannya ada dan dia berair, watery discharge-nya, itu biasanya virus atau konjungtivitis alergi. Karena kalau Anda mau flu kan gitu ya, biasanya berair saja, tidak mengental atau apa. Tapi kalau dia purulen bentuknya, hampir mirip seperti pus juga malah ya, lebih kental dan ini, itu biasanya bakteri. Kemudian ini ada nyeri atau tidak? Kalau tidak ada nyeri, biasanya konjungtivitis alergi atau perdarahan subhemorrhage. Makanya tadi saya subkonjungtiva, maaf. Perdarahan subkonjungtiva kelihatannya ngeri tapi dia tidak nyeri sebenarnya. Karena pecah pembuluh darah yang memerah gitu ya. Saya pernah juga ada pasien merah semuanya pakai Ray-Ban, kacamata hitam itu kalau ke kampus. Dulu salah satu pimpinan di kampus ini juga. Beliau sudah pernah ke dokter, saya lupa ke dokter mata atau ke dokter umum beliau waktu itu, tapi belum membaik, jadi konsul ke saya sarankan obat. Saya juga lupa cek juga waktu itu dia masuk OWA atau tidak, tapi kalau di Surabaya kami sering memberikan terapi itu dan dokter mata juga, jadi saya bilang, Pak bisa gunakan ini, aturan pakainya begini, dan sembuh akhirnya ya. Nanti Anda cek untuk subkonjungtiva hemorrhage tadi, terapinya masuk OWA atau tidak. Kalau dia tidak nyeri tapi gatal, biasanya bakteri, infeksi bakteri. Beberapa infeksi virus atau konjungtivitis alergi juga demikian. Viral konjungtivitis virus ya, bukan konjungtivitis alergi, itu juga demikian. Kemudian hanya gatal tapi tidak nyeri, itu konjungtivitis alergi. Nyeri itu biasanya indikasi bahwa sakit matanya tuh serius. Kalau sampai pasien, aduh nyeri sekali mata saya, itu kita harus waspada dan harus, berarti ini saya salah satu alarm, saya tidak tangani sendiri, rujuk ke dokter. Dokter mata tentunya yang lebih bagus, tapi kalau jauh atau di daerah itu tidak ada dokter mata,
ya Anda bisa rujuk ke dokter umum, begitu ya. Jadi kalau pasien sudah menyampaikan bahwa nyeri begitu, mata saya nyeri, salah satunya nyeri atau kedua-duanya nyeri, nah, itu sudah menjadi pertanda bahwa saya harus rujuk karena kondisinya lebih serius. Kemudian merah, kalau kemerahannya menyeluruh, kalau konjungtivitis kan sebenarnya semuanya merah ya, tapi kalau menyeluruh, merah yang mengganggu, merah semua, itu kita harus waspada juga. Kalau merahnya di sekitar pusat atau tengah mata, itu biasanya kondisinya lebih serius. Rujuk juga ke dokter. Kalau merah atau kemerahan itu lokal, localized, artinya di area tertentu, seperti contoh tadi yang di perdarahan subkonjungtiva, itu biasanya relatif tidak berbahaya atau ringan. Jadi kita bisa atasi. Tapi kalau merah yang seperti ini, dia merahnya di sklera. Sklera itu yang bagian putih tadi ya. Tapi bukan karena pecahnya pembuluh darah. Jadi kita lihatnya merah, spot merah, tapi kelihatan bukan karena rupturnya pembuluh darah pada mata di bawah subkonjungtiva ya, di bawah konjungtiva, itu bisa jadi kondisi serius juga. Hampir sama dengan yang merah di center of the eye tadi ya. Rujuk ke dokter. Durasi. Kalau virus atau konjungtivitis alergi itu biasanya dia lebih cepat tuntas. Dan bervariasi memang untuk setiap orang, tapi 2 sampai 3 hari sudah selesai. Kalau perdarahan subkonjungtiva itu agak lama memang. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, bisa sampai 10 hari. Sama seperti kalau Anda pernah memar atau tidak memar. Pernah ya? Entah karena tidak sengaja menabrak benda yang agak keras atau kecapean lalu pembuluh darah Anda itu kan juga sama ya. Pecah pembuluh darah kapiler Anda. Itu juga kan dari dia menjadi seperti merah lalu memudar biru lalu memudar ungu, itu kan juga butuh waktu. Karena sebenarnya nanti sel antibodi pelindung tubuh kita juga nanti makan juga itu yang tadi pecah pembuluh darah tadi pelan-pelan, baru bekasnya atau warnanya memudar. Jadi dia butuh waktu juga, tapi tidak berbahaya biasanya. Kalau memang dia lokal, tapi penyebabnya itu karena pecah pembuluh darah ya. Kalau dia lebih dari 1 minggu, biasanya kondisi serius, kita akan rujuk ke dokter. Kemudian ini berkaitan dengan beberapa faktor yang mengikuti. Kalau tidak ada sama sekali, hanya sakit mata, dua-dua, tapi yang pertama muncul di kiri, setelah 1-2 hari muncul, itu mungkin bakteri. Kalau disertai batuk pilek, ya tadi saya sudah bilang, itu bisa virus, bisa karena alergi, tadi hay fever, rhinitis alergi gitu ya, atau virus, adenovirus yang menyebabkan ada flu. Kalau dia, kalau gejalanya alergi seperti rhinitis alergi, itu juga penyebabnya alergi. Kapan saya harus merujuk ke dokter ya? Kalau nyeri. Karena kalau sakit mata tapi tanpa nyeri relatif ringan. Seharusnya tidak kondisi yang berbahaya. Tapi kalau pasiennya nyeri, apalagi nyeri dua-dua, nyeri disertai sakit kepala, itu Anda sudah rujuk ke dokter, itu Ibu harus diperiksa lebih lanjut. Mama, ini dokternya harus tahu, dilihat dulu matanya bagaimana dan seterusnya. Gangguan penglihatan. Tadi kan saya sudah bilang, kalau yang perdarahan subkonjungtiva, meskipun kelihatannya dia memerah di daerah sklera, penglihatan kita tidak terganggu, tidak kabur gitu ya, tidak buram. Kalau mengalami gangguan penglihatan, rujuk ke dokter. Sekarang Anda sudah tahu ya, kalau yang namanya katarak itu juga bukan hanya karena kondisi lansia saja. Katarak pada orang belum lansia pun bisa terjadi. Atau gangguan penglihatan ini siapa tahu orangnya minus ya, matanya rabun jauh ya, kita periksakan ke dokter dan seterusnya. Kalau gangguan penglihatan bukan Anda ya. Kemudian bentuk pupil berubah, tadi yang saya bilang. Pupil itu seharusnya dia dengan cahaya, itu memang ukurannya mengecil, membesar gitu ya. Nanti Anda baca lagi yang praktikum Anfismannya. Tapi kalau dia pada kondisi yang biasa juga seharusnya, apalagi kalau terang, seharusnya begini, dia begitu. Bentuk pupilnya berubah, itu rujuk ke dokter juga. Refleks pupil berubah. Boleh kalau Anda mau coba. Nanti
Ibu, apakah saya harus matikan lampunya di apotek? Ya tidak. Mungkin Anda punya handphone yang belakangnya yang pakai lampu kan? Sekarang semua handphone ada apa namanya? eh, Center ya center dari handphone boleh. Atau Anda punya center kecil bisa. Kalau pas di sama seperti praktikuman Visman Anda lakukan lah. Kalau Anda center ke matanya, pupilnya bagaimana? Anda lihat refleksnya. Kalau ternyata berbeda atau tidak ada refleks pupil, harus segera rujuk ke dokter. Tadi saya sudah bilang ya, nyeri itu saja sudah dirujuk, apalagi nyerinya disertai sakit kepala, mual, muntah, sampai di sini dahinya semua, itu rujuk ke dokter. Kalau perdarahan subkonjungtiva terjadinya terus-menerus, tadi saya bilang selama-lamanya 10 hari ya, dan seharusnya makin lamanya makin memudar. Tapi kok ini makin lama makin banyak atau tidak ada perubahan, rujuk ke dokter. Ya, ini ya membantu Anda untuk diagnosis diferensial juga apa bedanya yang Anda tangani dan yang dokter tangani. Tadi dari keseluruhan mungkin Anda masih ingat yang pertama tadi saya bilang tentang nyeri ya. Jadi kalau dia iritasi atau terganggu tapi tidak ada nyeri, ya itu boleh. Itu berarti minor. Gangguannya tuh minor. Gangguan ringan lah ya. Jadi kita bisa memberikan obat kalau obatnya masuk daftar keras. OWA tidak. Kalau OWA ya kita berikan gitu ya. Tapi kalau nyeri itu berpotensi menjadi kondisi yang serius, rujuk ke dokter. Merah juga demikian. Kalau merahnya seluruh mata seperti konjungtivitis itu relatif lebih aman dibandingkan localized pusat pada satu area saja, tapi dia bukan perdarahan subkonjungtiva. Nah, itu kita harus waspada. Kemudian ini, ada gangguan penglihatan atau tidak? Kalau tidak ada, relatif ringan, apoteker. Ada gangguan penglihatan, rujuk ke dokter. Gitu ya. Nanti ada gangguan mata yang lain, namanya blefaritis. Blefaritis itu hampir sama hordeolum juga, karena dia di kelopak mata. Tapi dia sudah kronis ya, lama, sampai pusnya itu juga sampai membuat Anda tidak bisa membuka mata atau kesulitan membuka dan menutup mata dan sebagainya, itu rujuk ke dokter ya. Kemudian ada lagi yang namanya endropion ya, kalau tidak salah ektropion dan endropion, itu yang kelopak matanya masuk dan keluar. Kalau masuk biasanya ala lansia ya. Anda mungkin pernah lihat opa-oma, kelopak mata atas dan bawah tuh agak kelihatan agak masuk. Tapi kalau yang ekto itu dia keluar, seolah-olah biji matanya jadi lebih besar karena jadi bagian mata, kelopak mata bawah yang bagian dalam yang agak merah itu keluar, gitu ya. Itu juga harus rujuk ke dokter. Nah, terapi sesuai kewenangan apoteker itu apa? Nanti Anda lihat sudah, karena tadi ada namanya konjungtivitis alergi. Apakah butuh antihistamin? Antihistaminnya harus minum atau ada yang lokal? Kalau lokal ya untuk mata berarti tetes mata atau salep mata. Masuk daftar apa? Kalau daftar keras, OWA atau tidak, begitu ya? Sudah dikerjakan? Ya. Ya, semoga sudah selesai. Jadi ada antihistamin atau tidak, ada anti radang. Tadi kan konjungtivitis, berarti ada inflamasi. Anti radangnya pakai minum atau lokal. Salep mata atau tetes mata. Cara menggunakan salep mata dan tetes mata, hati-hati. Kadang kita, terutama hordeolum ya, hordeolum itu kan pada kelopak. Terapinya pakai salep mata. Bentuk sediaan first line-nya salep mata, bukan tetes mata sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya lihat dokter juga masih memberikan tetes mata itu karena dua sih, karena memang barangnya mungkin tidak tersedia di apoteknya atau pasiennya yang tidak mau. Karena pasien kalau dengar salep mata itu takut duluan, takut menggunakan gitu. Anda harus edukasi. Nanti bisa lihat di videonya Ibu yang ABCD Farmasi itu ada yang tentang salep mata dan tetes mata ya. Tetes mata itu kan cair. Kalau pasiennya keliru menggunakan, lalu lebih banyak yang tumpah, air matanya mengalir, tumpah jatuh di wajahnya, bukan di area yang sakit. Apalagi sudah cair, dia waktu untuk bersentuhan dengan mata yang sedang inflamasi kan lebih cepat. Jadi lama, mungkin bisa sembuh tapi lebih lama. Hordeolum tadi ya, dan sakit mata yang lain. Kalau konjungtivitis ya tetes mata tidak apa-apa, karena memang dia seluruh toh.
Tapi kalau yang tadi atau perdarahan subkonjungtiva tuh memang kayaknya bentuk sediaannya tetes mata ya. Yang salep mata untuk perdarahan subkonjungtiva tuh kayaknya belum ada. Karena dia harus dapat obat yang itu vasokonstriksi. Harus pembuluh darahnya kontraksi supaya tidak perdarahan lagi. Tidak bocor lagi gitu dalam tanda kutip ya. Kemudian kalau salep mata, bagaimana cara mengoleskannya? Biarpun sakitnya di sini, di samping, di kelopak mata tadi, olesnya kan harus bagian dalam. Di dalamnya itu yang harus kena. Area kelopak mata bagian dalam ya. Nah, kalau dia bagian atas, itu mengoleskannya seperti apa? Lihat di videonya Ibu ya. Anda harus oles di kelopak mata bawah bagian dalam. Bawah ini bagian dalam yang warna pinknya itu merah mudanya. Jadi sedikit ditarik ke bawah. Seperti kalau wanita mungkin lebih mudah ya. Wanita yang menggunakan ada namanya eyeliner tuh atau ya pensil eyeliner atau apa. Tapi kalau eyeliner kan juga bukan di dalam sih. Ini harus di dalamnya. Jadi di kantungnya itu ya, ditarik sedikit yang ini kelopak mata bagian bawah, kemudian bagian dalamnya itu yang diberikan salep mata. Sehingga sebaiknya Anda buat di depan cermin kalau buat sendiri ya. Kalau ada keluarga yang membantu itu bisa keluarganya yang buatkan. Dan satu salep mata hanya untuk satu orang, satu tetes mata hanya untuk satu orang. Sediaan mata Anda sudah belajar sediaan steril ya? FTS. Sediaan mata tuh masuk sediaan steril. Satu, kapan harus disimpan itu juga yang harus Anda edukasi. Kan kalau untuk obat mata atau obat telinga kan khusus bentuk sediaannya. Bukan sesuatu yang umum bagi masyarakat awam. Harus tahu, Ibu, tetes mata ini hanya boleh 30 hari kalau yang botol. Kalau mata kering tadi, mata kering dan mata merah tadi, bagaimana? Pakai obat yang bebas, itu kan banyak tuh yang bebas terbatas, yang iklan di TV itu yang bisa di kantong. Ya itu bagaimana simpannya kalau sudah dibuka. Ada lagi yang namanya bentuk sediaannya itu mini dose. Saya ada beberapa minggu lalu kalau tidak salah ada pasien yang bertanya konsul ke saya tentang sakit mata, saya sarankan obat. Lalu beliau bilang, oh saya sudah dapat obat yang seperti pesawat. Jadi ibu bilang, oh seperti pesawat yang modelnya bagaimana ya? Lalu saya minta difotokan. Ternyata maksudnya beliau adalah tetes mata yang mini dose. Mini dose yang satu strip isi 5. Yang satu botol mini itu 0,8 ml. Satu botol mini itu 1-3 hari saja. Biarpun ada sisa harus dibuang kalau sudah pernah pakai. Karena dia bisa buka tutup lagi ya. Kalau botol yang 5 mili atau 15 mili yang gini itu bisa sampai 1 bulan. Jadi sisa pun tidak boleh, orang Jawa bilang eman, tidak boleh eman ya. Eman tuh takut rugi tuh. Nah, dibuang kan belinya mahal. Obat mata misalnya belinya kan 60.000, buang nih bagaimana? Sudah lewat dari 1 bulan masih ada sisa. Biarpun itu tidak baru pakai cuma 3 hari misalnya, ya tetap dibuang. Bagaimana cara buangnya dan sebagainya nanti diperhatikan ya. Dilihat terapi sesuai kewenangan apoteker, bentuk sediaan, cara menyimpan, cara menggunakan gitu ya. Kalau gangguan telinga ini tidak banyak, hanya 3 saja yang bisa kita atasi. Sediaannya sampai sekarang apa? Ya tetes telinga ya. Ini untuk Anda kembali disegarkan lagi ingatannya, ini ada saluran telinga ya, ear canal. Biasanya kotoran telinga tuh di sini tempatnya. Makanya yang kita menggunakan cotton bud, selalu kita membersihkan telinga itu di sini, di saluran di kanal ini. Ini ada yang namanya gendang telinga ya, eardrum. Kemudian ya ada labirin yang mengatasi keseimbangan. Makanya kok kalau dipukul di dekat pelipis yang arah ke telinga kok Anda jadinya jatuh, orang bertinju atau berkelahi itu kan, karena ada pengatur keseimbangan juga. Dan itu juga yang mempengaruhi Anda mual saat Anda vertigo dan sebagainya itu. Ya ini ada sarafnya di sini dan seterusnya. Ada koklea yang membantu untuk mendeteksi suara. Sehingga kalau ada gangguan pada koklea sejak lahir, ya itu mempengaruhi dia tidak bisa mendengar. Nanti kan kesulitan bicaranya karena tidak bisa mendengar, tidak bisa mengulang lagi kan untuk sarafnya. Ini kurang lebih telinga ya. Gangguan yang umum terjadi ya sakit telinga, earache.
earache atau sakit telinga. Nah, kalau sakit atau nyeri ini kan salah satu gejala inflamasi ya atau radang. Kalau sakit diberi anti nyeri, kalau nyeri diberikan anti nyeri, kan begitu. Sekarang kalau sakit telinga, anti nyerinya dengan minum atau tetes. Kalau tetes masuk OA tidak. Kalau minum masuk OA tidak. Kandungannya apa nanti Anda cari ya. Earwax, kotoran telinga yang mengeras itu juga kadang-kadang pada anak, karena anak itu kan ya belum bisa membersihkan telinga sendiri, orang tuanya yang membersihkan. Kadang karena mandi waktu kemasukan air apa tidak ngomong atau tidak bersih ya, lalu dibiarkan begitu, satu kali menangis. Kenapa? Karena kesakitan. Oh, ternyata waktu mau dibersihkan ini sudah keras sekali, tidak bisa. Ada obat tetes telinga, saya pernah lihat kelas A atau B atau C ya, yang mengerjakan tugas pada minggu kedua untuk gangguan umum pada anak tuh menyelipkan itu obat untuk melunakkan kotoran telinga. Saya lupa kelas yang mana. Mereknya dia tulis Forumen di situ ya, salah satunya ya, boleh. Nanti Anda lihat Forumen isinya apa. Bagaimana cara menggunakan ya? Karena itu khusus. Apakah dia pakai terus? Kan tidak. Berapa lama pakainya, sehari berapa kali? Cukup satu kali atau bisa berulang? Cara tetesnya bagaimana? Memberikan tetes telinga pada anak dan dewasa juga beda ya. Yang ditarik kupingnya itu ditarik yang mana? Ke atas, kalau membuat sendiri ke atas atau dari yang bawah? Yang bagian ininya atau yang ininya? Nanti itu juga dibaca, coba supaya bisa diedukasi ke pasiennya. Ini juga hal-hal sederhana yang apoteker mungkin sering terlewatkan karena ayo tetes telinga saja, tinggal tetes saja ke telinganya. Iya, tapi supaya efektif, absorpsinya bagus, mekanisme kerjanya tercapai sesuai dengan yang diinginkan, itu bagaimana supaya jangan banyak yang terbuang atau larinya ke tempat lain. Cara meneteskannya gitu ya. Ini kemudian yang terakhir itu otitis eksterna. Otitis ya, radang berarti ya, itis ya. Radang pada telinga luar. Artinya ya ini yang maksudnya luar tuh yang kayak gini ya. Kalau ini yang sudah bagian dalamnya ya. Biasanya disebut swimmer's ear. Swimmer's ear itu karena gangguan otitis eksterna itu biasanya karena kemasukan air. Nah, itu kan biasanya terjadi pada perenang ya, swimmer. Jadi telinganya perenang, swimmer's ear. Kalau mandi kemasukan air dibiarkan atau kadang-kadang keliru juga cara membersihkan atau mengeluarkan misalnya ya, tapi tidak pada tempatnya, lalu akhirnya radang, infeksi. Nah, kalau banyak cairan di situ kan bakteri suka tinggal. Bakteri itu kan kalau saya sudah sering ngomong ya, ikan kuah sama ikan goreng itu lebih cepat basi yang kuah karena berair, cairan kan. Bakteri suka daerah yang lembab, jamur ya. Sama juga kalau kemasukan telinga bersihkannya kurang pas, tergenangnya masih ada, lalu akhirnya bakteri, jamurnya tinggal di situ ya, itu infeksi, radang dan infeksi, otitis eksterna. Apakah obatnya masuk daftar keras tapi OWA? Nanti lihat ya. Atau ibu tetes matanya ternyata memang keras dan tidak masuk OWA misalnya ya. Perlu obat lain juga, tidak perlu obat minum atau tidak untuk kayak gini. Masuk OWA atau tidak. Pokoknya itu Anda baca ya, dicari. Ya, ini kapan harus merujuk ke dokter jika ada gangguan telinga. Jadi yang harus membedakan apakah Anda perlu layani di komunitas atau Anda rujuk ke dokter karena tidak bisa diberikan dengan terapi yang sesuai dengan kewenangan apoteker. Ya. Yang pertama nyeri sama dengan tadi yang mata. Kalau matanya nyeri atau sakit yang mengganggu itu tidak bisa kita atasi. Sama juga telinga demikian. Jika nyeri atau mengganggu sakitnya kita tidak bisa atasi, bisa langsung rujuk ke dokter. Kemudian gangguan pendengaran, tadi gangguan penglihatan ya kalau pada mata, yang sekarang pada telinga gangguan pendengaran. Selain itu vertigo, karena Anda tahu di telinga ada labirin untuk menghubungkan pusat keseimbangan tadi ya. Jadi pada kondisi vertigo kan orangnya bukan hanya mual, muntah, kemudian pandangannya kabur ya, tapi juga dia akan mengalami pusing dan juga gangguan keseimbangan. Ini juga tidak bisa kita tangani sendiri, harus dirujuk ke dokter. Kemudian tinnitus. Tinnitus seperti ada dengingan ya, di telinganya berdenging, itu juga harus dirujuk ke dokter. Ada discharge
dari ear-nya, dari telinganya, ada pus atau darah yang keluar dari telinga, itu tentu saja tidak bisa kita tangani, langsung dirujuk ke dokter. Kemudian mual muntah, ini juga bisa berkaitan dengan vertigo atau kondisi yang lain ya, yang bisa mengganggu telinga, itu dirujuk ke dokter juga. Juga kalau ada kaku leher. Nah, kaku leher ini bisa karena nyeri pada otot sternocleidomastoid. Jadi otot sternocleidomastoid atau SCM itu biasanya dia mulai dari belakang telinga, sini ya, dari belakang telinga hingga ke leher. Sehingga kalau kita ada radang atau masalah pada otot sternocleidomastoid tadi, nyerinya itu bisa dari belakang telinga, dari telinga hingga leher bahkan ke tengkuk, jadi menjalar. Ini bisa karena posisi tidur yang keliru atau kadang-kadang suka ini menerima telepon atau telepon genggam dijepit antara telinga dan pundak bahu ya, itu juga bisa menyebabkan otot sternocleidomastoidnya mengalami peradangan dan akhirnya nyeri. Baik. Ya, itu saja sih. Ada pertanyaan? Nanti diselesaikan tugasnya untuk dikumpulkan ya. Ada pertanyaan? Belum? Ya, kalau belum, oh ya. Oh, tugas ya, nanti saya jelaskan mekanisme itu. Saya kira tentang kuliah. Kalau tentang kuliah ada pertanyaan? Belum. Nah, itu saya akhiri ya. Terima kasih, selamat sore.